Kita mengetahui bagaimana data pemilih kali ini ada 204 juta. Dan kita juga mengetahui di pemilu sebelumnya ada 192 juta. Artinya ada 12 juta lebih pemilih baru yang akan mengikuti pemilihan kali ini. Kita selama puluhan tahun mengetahui bagaimana orang asing begitu mudah masuk ke Indonesia. Mereka mendekati tokoh-tokoh lingkungan kita, yaitu RT RW, lalu mereka merubah data mereka. Lalu mereka dengan mudahnya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Ini membuktikan kita semua sebagai rakyat Indonesia bagaimana kita meragukan kemurnian pesta demokrasi kita dengan hasil pemilu yang benar-benar murni adalah suara rakyat Indonesia. Dan ini pula sebagai ancaman bagi bangsa Indonesia ke depan karena tentunya kepentingannya sudah bukan lagi untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan di mana ada unsur-unsur kebutuhan-kebutuhan pihak asing yang ingin menguasai Indonesia. Ini adalah kejahatan karena ini secara struktur dan sistematis disahkan di negeri ini. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Saya Abdul di Jakarta. Saudara sekalian, semoga Anda sehat selalu dan barokah selalu usianya. Selama 25 tahun kita merasakan masa-masa reformasi. Namun apakah masa-masa reformasi itu bermanfaat untuk kita? Nyatanya tidak dan sama sekali tidak. Kenapa? Karena selama ini yang terjadi adalah penguasa maupun perwakilan kita di DPR tidak lain adalah orang-orang yang hanya merusak kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia dan hanya membuat kita kehilangan banyak hal di negeri ini. Mereka membuat undang-undang dan aturan-aturan yang ternyata hanya adalah kepentingan mereka semata, kepentingan dari partai politik sendiri, kepentingan dari orang-orang yang berkuasa itu sendiri. Ini merugikan bangsa dan negara ini. Ini merugikan untuk kita semua sebagai rakyat Indonesia. Bahkan kita telah kehilangan waktu di mana kesempatan kita untuk meraih masa depan itu sudah terlambat sudah. Banyak ketimpangan di negeri ini. Banyak kerusakan di negeri ini. Banyak moral, akhlak, kehormatan kita yang ditukar dengan hal-hal yang hina. Sejujurnya kita harus akui bahwa kualitas penguasa maupun perwakilan kita di DPR sangatlah buruk. Mereka tidaklah profesional dan mereka orang-orang yang haus akan kekuasaan semata. Ini sangatlah merugikan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita telah kehilangan banyak waktu kita, kesempatan kita untuk kita raih di masa depan. Dan sayangnya yang akan menjadi korban adalah anak cucu kita kelak, penerus kita kelak, di mana akan terancam masa depan mereka. Di mana orang-orang yang berkuasa maupun orang DPR kali ini adalah orang-orang yang hanya memuaskan hawa nafsu mereka belaka, mencari pamor belaka, ataupun mereka berkolusi untuk memberikan kesempatan asing untuk berkuasa di negeri ini. Ini menyakitkan kita sebagai bangsa Indonesia dan ini sangatlah tidak bisa kita biarkan lagi. Saya mengetahui bagaimana Anda memiliki kesempatan yang besar. Dan kali ini saya mengajak Anda semua merubah pola pikir kita yang selama ini terjebak pada pola pikir permainan mereka, yang dimana mereka memonopoli kehidupan kita, mencengkram kehidupan masyarakat kita yang harusnya lebih maju saat ini, namun kita dalam posisi yang terjepit, di mana kekuasaan asing semakin besar. Setiap penguasa itu, pemilik partai itu, mereka berganti-ganti. Kita merasakan bagaimana penguasa maupun DPR di saat mereka masing-masing berganti kekuasaan, maka bukan mementingkan kita sebagai rakyat Indonesia dan penerus bangsa nanti, justru mereka lebih mementingkan bagaimana bangsa asing satu bercokol di negeri ini. Setelah mereka tidak berpengaruh lagi dan turun jabatan, maka partai lain malah mengusung bangsa asing lain untuk bercokol di negeri ini. Ini kejahatan, ini kezaliman kepada kita bangsa Indonesia. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk maju dan berdiri di tanah airnya sendiri. Ini adalah kezaliman yang dibuat dan direncanakan secara sistematis. Ini tidak benar. Saya harap Anda semua untuk bisa bertahan dan menyelamatkan masa depan penerus kita kelak. Ini adalah suatu jalan perubahan yang harus kita ambil sikap bersama, di mana sikap bersama ini akan menyatukan kita semua, mendorong kita semua untuk lebih maju, untuk lebih mandiri, untuk lebih berjaya. Ini bukan hal omong kosong, ini adalah realitanya. Kita ketahui dengan pasti bagaimana partai-partai itu maupun penguasa kini berebut bagaimana mereka ingin meraup suara-suara kita dari Sabang hingga Merauke dengan berbagai cara tipu muslihat mereka, sehingga mereka bisa menempati kursi-kursi yang terhormat maupun kekuasaan yang tertinggi.
Ini kita tidak bisa biarkan lagi. Partai nasionalis mengatasnamakan Pancasila dan sebagainya, namun realitanya jauh dari Pancasila itu sendiri. Ini sebuah kezaliman. Ini mendorong kita pada kehancuran. Kita sebagai mayoritas Islam di negeri ini punya kewajiban sebagai pemilih harus mengetahui bahwa kali ini kita ada 204 juta pemilih, di mana saya mengajak semua saudara-saudari saya dari Sabang hingga Merauke, khususnya umat Islam di negeri ini, untuk memilih satu partai Islam saja. Karena apa? Karena satu partai Islam ini akan kita dorong untuk membawa pembaruan, bukan sekedar pembaruan saja, namun juga mereka akan mendata, merefresh ulang bagaimana kita berdasarkan Pancasila, berbangsa dan bernegara yang adil dan berkeadilan. Kita tidak ingin lagi bangsa ini ada kecurangan, dan kita akan mencegah bagaimana hal-hal yang terselubung yang terjadi selama ini. Saya dan Anda tentunya tidak ingin hal-hal kecurangan yang terjadi di negeri ini terus berulang. Karenanya saya mengajak Anda semua, mendorong Anda semua menjadi seorang orang yang pahlawan di masa depan bagi penerus kita kelak. Kita bukan bangsa yang bodoh, bukan pula bangsa yang dimanipulasi begitu saja. Kita mengkhawatirkan kejadian sebelumnya bagaimana ada 480 orang lebih meninggal dunia. Ini kita pun tidak ingin ada lagi, di mana di saat ada pemilu, ada pula kejadian-kejadian pembunuhan yang mengakibatkan itu adalah sebuah tanda adanya ancaman terhadap demokrasi kita di masa yang akan datang. Kita haruslah lebih maju ke depan, berpikir untuk keselamatan kita semua. Karena saya yakin Anda pun merasakan hal yang sama, namun tidak bisa diungkapkan secara langsung. Walaupun begitu, saya memohon doa dan harapan dan dukungan dari Anda semua untuk informasi ini bisa tersebar luas dan Anda bisa share ke beberapa kerabat Anda, di mana akan saling dukung-mendukung, akan sering memberikan support, di mana kita akan menyatukan visi kita ke depan. Kita akan selalu menghargai bagaimana demokrasi di negeri ini semakinlah kita mendapatkan pelajaran yang baik di dalamnya. Saya merasa yakin kita semua tidak ingin ada nilai-nilai negatif ada di negeri ini. Kita akan hancurkan semua kejahatan, kita kembalikan lagi sumber daya alam di negeri ini jadi milik bangsa dan negara ini. Kita tidak ingin asing mengontrol ataupun manipulasi kejayaan negeri ini. Kita tidak ingin lagi memilih pengkhianat menjadi penguasa lalu menguntungkan bangsa asing di negeri ini. Kita tidak ingin lagi ada orang-orang yang mengatasnamakan rakyat Indonesia, mengatasnamakan Pancasila, namun realitanya adalah mereka menghancurkan seluruh jati diri rakyat Indonesia itu sendiri. Kita mayoritas umat Islam tidak ingin melihat anak cucu kita nanti kelak mengangkat senjata hanya karena kesalahan kita, lalu mengangkat para pengkhianat menjadi penguasa di negeri ini. Karena mereka rakus akan kekuasaan dan kepentingan asing di negeri kita yang tercinta ini. Ini adalah perjuangan kita. Kali ini adalah pengorbanan kita. Kali ini adalah semangat kita untuk merubah semua itu, dan kita tidak akan melihat lagi partai-partai nasionalis berkuasa di negeri ini lagi. Saya mendorong Anda semua, mengangkat derajat Anda semua untuk memimpin negeri ini dengan sungguh-sungguhnya. Tidak lagi kita berikan masa depan kita kepada bangsa asing. Tidak lagi kita habiskan waktu kita dengan kesia-siaan karena monopoli bangsa asing. Kita tidak ingin lagi masa depan kita hancur karena kita mementingkan bangsa asing. Diri kita, bangsa kita, kehormatan kita adalah perjuangan kita sendiri. Karenanya itu kita hentikan semua kezaliman propaganda yang sistematis yang mereka buat selama bertahun-tahun, berpuluh tahun untuk menghancurkan kita, bangsa kita, Indonesia yang kita cintai ini. Saudara-saudariku sekalian, saya yakin Anda mampu, Anda bisa berbuat sesuatu untuk melakukan perubahan di masa yang akan datang. Mari kita raih kesempatan kali ini, kita bangun negeri ini, kita berjaya bersama-sama. Kita akan melihat bagaimana kebahagiaan rahmatan lil alamin akan menyertai kita semua bangsa Indonesia. Saya Abdul Jakarta, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kiranya Anda yang berhati mulia bisa mengerti dan memahami maksud dan tujuan saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!